Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasil Mundika Channel. Kali ini kita membahas sebuah kejutan yang dimunculkan dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang datang dari ketua umumnya Bli Gede Pasek Suardika atau I Gede Pasek Suardika, yang pada hari ini Jumat 12 Mei 2023 mengumumkan di berbagai koran di Jakarta, baik koran online maupun koran cetak seperti Merdeka.com dan Fajar Asia dan koran-koran yang lain, bahwa Gede Pasek Suardika akan menyerahkan jabatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara kepada Mas Anas Urbaningrum, bahwa dia adalah dengan sukarela dan penuh keikhlasan akan menyerahkan Partai Kebangkitan Nusantara untuk digawangi oleh Anas Urbaningrum. Gede Pasek Suardika yang bayangkan seperti yang terjadi di Bali, yaitu bagaimana arsiteknya orang Bali, lalu dilanjutkan oleh petinggi-petinggi di tanah Jawa dan atau daerah lain di Indonesia. Dan semoga Dwi Tunggal akan terjadi di Partai Kebangkitan Nusantara. Ini berita baik, namun perlu dianalisa lebih jauh. Karena di balik seperti semua itu, para loyalis Anas terbagi dalam berbagai pemikiran dan perdebatan-perdebatan yang cukup ketat dan cukup sengit. Seperti yang saya pernah ketengahkan pada video sebelumnya, yaitu analisis tentang jalan politik Anas Urbaningrum, bahwa sesungguhnya sebagian loyalis Anas menginginkan bahwa ada jalan tengah yang cukup baik bagi Anas Urbaningrum, bahwa Anas Urbaningrum menunggu sampai pemilu 2024, setelah 14 April 2024 baru Mas Anas mengambil sikap. Kenapa demikian? Karena pertama, banyak partai yang akan bagaimana mengajak Anas Urbaningrum untuk bergabung. Partai-partai papan tengah seperti Gerindra, kemudian misalnya Partai Nasdem, PKB, P3 dan lain-lain. Di luar mungkin Demokrat dan PDIP yang mungkin sudah sangat bertuan, dan Demokrat juga karena Mas Anas dari sana tidak mungkin akan kembali ke Demokrat. Tapi partai-partai lain sangat terbuka. Kemudian kenapa harus masuk kepada partai-partai papan tengah setelah pemilu 2024? Ini jalan tengah yang paling lempeng bagi Anas Urbaningrum karena tidak beresiko. Tidak beresiko karena partai-partai tersebut sudah berada di Senayan. Jadi Mas Anas tinggal tampil dan tidak perlu jadi ketua umum. Karena 20 tahun belakangan ini para petarung-petarung di Pilpres itu bukan ketua umum. Yang seperti saya ketengahkan dalam video sebelumnya, bahwa ketua-ketua umum partai 20 tahun yang lalu sudah berkali-kali kalah. Dimulai dari Amin Rais, ketua umum Partai Amanat Nasional, Megawati Soekarno Putri, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalah. Kemudian Akbar Tanjung kalah, Yusuf kalah. Semua para politisi kalah. Jadi dengan pengalaman tersebut, ternyata 10 tahun belakangan yang menjadi pemenang dalam Pilpres adalah orang-orang yang direkrut oleh partai seperti Pak Jokowi dan lain-lain, sehingga muncul di PDIP namanya petugas partai. Nah, jalan ini yang perlu dianalisa juga oleh loyalis Anas, sehingga terbelah kedua belah pihak ketika muncul informasi yang mengejutkan dari media, beberapa media hari ini, bahwa Gede Pasek telah dengan sukarela menyerahkan jabatan ketua umum partai kepada Mas Anas Urbaningrum. Ada yang mengatakan ini jebakan Batman. Nah, mungkin dalam perjalanan yang ada setelah pertama PKN lolos di Menkumham, etape pertama kata Gede Pasek, lalu etape kedua lolos di KPU, dan sekarang harus dijalankan untuk bisa lolos masuk ke parlemen. Nah, ini sudah dibutuhkan tangan dingin seorang Anas Urbaningrum, kata Gede Pasek. Namun teman-teman mengatakan atau melakukan hal-hal yang di luar seperti itu, bahwa jika misalnya Partai Kebangkitan Nusantara tidak lolos di parlemen, tidak lolos 4%, apakah karir Anas Urbaningrum tidak akan redup? Karena dianggap tidak mempunyai magnet lagi untuk menarik kekuatan seperti yang dilakukan pada 12 tahun lalu. Bagaimana membuat Demokrat begitu melambung jauh dari 7% menjadi 21%. Ini sebuah kejutan yang sangat besar bagi seorang Anas Urbaningrum yang saat itu masih berusia sangat belia, mungkin masih di bawah 40 tahun, lalu memimpin sebuah partai besar dan mengalami lompatan yang begitu hebat dari 7% menjadi 21%. Apakah lompatan-lompatan ini masih bisa dicapai oleh Anas Urbaningrum setelah 10 tahun menghilang dari rimba perpolitik Indonesia? Nah, ini ditunggu oleh banyak pihak. Nah, sampai hari ini loyalis Anas, termasuk ahli-ahli pidana seperti Profesor Suparji Ahmad, yaitu pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, kemudian Yayat Biaro, dan tokoh-tokoh pidana yang lain sedang menggodok eksaminasi Anas Urbaningrum, yang sehingga terjadilah sebuah draft yang akan diseluruhkan kepada masyarakat, bahwa benar Mas Anas Urbaningrum bukan tapol, bukan antan politik seperti
Anwar Ibrahim atau A.M. Patwa atau Nelson Mandela yang ketika keluar dia begitu dielu-elukan karena mereka tahanan politik. Anas Urbaningrum adalah tahanan korupsi dan cap koruptor itu tetap melekat pada Anas Urbaningrum. Tapi ada sisi lain juga yang perlu diangkat oleh kawan-kawan yang pakar hukum pidana supaya ada informasi berimbang bahwa Anas Urbaningrum tidak murni korupsi, tapi ada proses kriminalisasi yang sama kuatnya dengan dianggap korupsinya Anas Urbaningrum. Karena sampai hari ini korupsi Hambalang tidak satupun yang menyebut nama Anas Urbaningrum. Nah, ini masyarakat Indonesia tidak tahu dan ini perlu dijelaskan kepada masyarakat Indonesia. Nah, karena itu dianggap terlalu terburu-buru ketika Anas Urbaningrum sudah harus bergabung atau nimbrung dengan sebuah partai karena masih panjang menuju perjalanan ke 2029. Semua orang tahu bahwa Anas Urbaningrum setelah keluar dari penjara Sukamiskin, hak politiknya dicabut, tidak bisa dipilih ataupun memilih sampai tahun 2028. Sehingga secara etis ketika beliau memimpin sebuah partai itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi tidak etis bagi seorang tokoh sekaliber Anas Urbaningrum. Sehingga banyak para kawan-kawan yang menyarankan mendingan Anas Urbaningrum jangan dulu cepat-cepat buru-buru masuk ke sebuah partai. Tapi mungkin karena godaan-godaan perkawanan dengan Gede Pasik dan lain-lain, atau Gede Pasik juga melihat banyak hal, ya kita juga cuma bisa mengaminkan ketika Mas Anas setuju dengan permintaan Gede Pasik untuk memegang Partai Kebangkitan Nusantara seperti itu. Kita tidak tahu kekuatan seorang Anas Urbaningrum. Yang namanya pemimpin, kata para motivator, ya adalah seperti sebuah kilatan cahaya yang ketika datang, ya pengikut-pengikutnya hanya bisa termanggu dan dia bisa membuat sebuah kejutan yang luar biasa. Ya mungkin Anas masih punya hal seperti itu, sehingga ketika orang masih sudah ragu dengan kekuatan Anas Urbaningrum, tapi mungkin ketika dia memegang dalam waktu yang cukup singkat bulan, mungkin dari bulan Juli ke Februari 2024 itu ada kejutan. Nah, ini kita tunggu. Dan ketika Mas Anas Urbaningrum sudah memilih bahwa dia akan menjadi ketua umum, ini pilihan yang cukup berani dan beresiko. Nah, bagi loyalis Anas harusnya ya terpas harus ikut saja gitu seperti itu, karena kalau masih percaya magnet dan kekuatan seorang Anas Urbaningrum, ya kita harus yakin bahwa Mas Anas Urbaningrum masih mempunyai feeling politik, naluri politik yang cukup kuat sehingga tidak salah melangkah, karena tidak ada kesempatan kedua bagi Anas Urbaningrum setelah 10 tahun menghilang dari rimba persilatan perpolitikan Indonesia seperti itu. Jadi ini harus sangat matang sehingga masih ada waktu sampai bulan Juli. Teman-teman loyalis Anas, para pakar hukum sedang menggodok aksiminasi Anas Urbaningrum sehingga keputusan ketika beliau mengaminkan bahwa akan menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara ini bukan pilihan yang keliru, ini pilihan yang berani dan tepat. Itu yang kita inginkan, bukan pilihan yang berani dan beresiko. Nah, jadi dari video yang pertama yang saya katakan bahwa bagaimana analisis Anas Urbaningrum, pertama memilih Partai PKN, kedua memilih partai-partai lain, tapi hari ini sudah terjawab bahwa kemungkinan besar 90% Anas Urbaningrum akan menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara setelah bulan Juli, setelah tanggal 9 Juli yang akan datang. Nah, kita tunggu kiprah-kiprahnya. Apa hal-hal yang ada di balik itu, apa resikonya, ya sebagai para loyalis harus bisa membantu dan menyingkirkan kerikil-kerikil yang menghalangi jalan Mas Anas Urbaningrum untuk mencapai tujuannya bagaimana kembali dalam sebagai bintang yang bersinar di Republik ini. Protos yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.